Ya, seperti apakah pengalaman orang-orang yang mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjam Win-Win yang sekarang berubah menjadi Pinjamin ya, teman-teman. Dan di sini sudah di-download 5 juta download dan mendapatkan 4,3 bintangnya ya. Jadi di sini saya mencari informasi-informasi mengenai curhatan-curhatan banyak orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi Pinjamin ini. Tepatnya untuk tahun 2025. Seperti apa pengalaman mereka kayak gitu ya. Dan informasi yang saya dapatkan dari banyaknya orang yang mengalami telat bayar di aplikasi Pinjamin, hingga saat ini aplikasi Pinjamin ini memang belum saya temukan orang yang didatangi oleh DC lapangan. Karena memang dari aplikasinya sendiri di sini baru digunakan oleh 5 juta orang ya. Sehingga ya sangat sedikit orang yang galbay. Jadi dalam segi penagihannya pun masih dalam jarak jauh kayak gitu ya. Entah itu komunikasi ke WhatsApp ataupun juga ke yang namanya email kayak gitu ya. Jadi untuk saat ini saya belum menemukan ya, dicari-cari juga untuk yang didatangi DC. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah didatangi DC, tulis aja di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian. Namun yang pasti aplikasi Pinjamin ini banyak banget ya orang yang mengatakan gitu ya, bahwa cara penagihannya itu sih masih sopan ya teman-teman ya, yang mana mereka tidak ada kata-kata kasar ataupun intimidasi apapun ya. Bahkan di sini cara penagihannya sopan, sehingga ya yang saya lihat dari mereka yang telat bayar yang ditagih oleh aplikasi Pinjamin ini belum ada yang sampai parah kayak gitu ya. Jadi intinya aplikasi Pinjamin ini ya memang masih baru sih ya, karena kan kemarin namanya itu Pinjam Win-Win, sekarang berubah jadi Pinjamin. Entah ada hubungan apa dari perubahan nama ini, saya juga kurang ngerti ya kayak gitu. Yang pasti tentunya banyak orang yang waktu pinjam juga di Pinjam Win-Win, sekarang aplikasinya berubah jadi Pinjamin, itu jadi tunggakannya itu tagihannya itu berbeda teman-teman, jadi hilang kayak gitu. Nah orang-orang bingung juga nih cara bayarnya gimana. Nah kayak gitu ya, itu harus dikonsultasikan ke emailnya langsung ya, ke yang aslinya, CS-nya kayak gitu teman-teman ya. Jangan bernegosiasi di luar platform lah pokoknya. Nah kemudian untuk DC-nya seperti yang saya katakan ya, belum ada yang didatangi. Kalau misalnya teman-teman yang ada, tulis aja ya pengalamannya. Dan yang pasti di sini aplikasi Pinjamin ini yang saya tahu ya dari banyak orang yang telat bayar ataupun gagal bayar, itu hanya ditagih seperti itu aja. Nanti kita akan cari informasi yang terbaru ya ke depannya, apakah sudah ada yang didatangi gitu ya oleh DC atau tidak. Karena aplikasi Pinjamin ini juga kabarnya nih ada orang yang utangnya itu 1.500.000, ternyata bisa bayar cicil 50.000 juga, itu kayak gitu teman-teman, bisa ternyata ya. Nah saya kurang tahu caranya tuh seperti itu, apakah di luar platform atau tidak kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih harus ada perjanjian juga kalau kayak gitu ya, biar ada buktinya di platform aplikasinya itu utang kita itu kelihatan cicilan terbayarnya. Maka dari itulah aplikasi Pinjamin ini menurut saya sih ya sampai saat ini masih positif-positif aja ya dari cara penagihannya juga. Jadi gak usah panik lah kalau misalnya telat bayar ataupun gagal bayar. Apalagi menjelang puasa nih pasti makin banyak banget orang yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ya. Lagi ini kan resmi teman-teman OJK ya. Dan tentunya mereka mengikuti aturan OJK, apalagi baru melambung nih aplikasi ini. Sekarang sudah di-download 5 juta pengguna, nanti besok-besok bisa jadi nih udah 6 juta, 10 juta kayak gitu ya yang menggunakan. Karena kan di bulan puasa ke lebaran itu biasanya banyak banget orang yang mulai melakukan pinjaman. Jadi tenang aja kalian ya, gak usah panik, karena banyak banget kok orang yang gagal bayar di pinjol itu nyampe puluhan juta, bahkan di 10 aplikasi. Kalau misalnya kalian di 2 aplikasi, di 1 aplikasi, wah itu sih gak usah panik ya teman-teman ya, karena bagaimanapun ada lindungan